Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Siti Nur Ida Khayati, peserta Latsar gelombang 3 Angkatan 8 kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya diberikan tugas learning journal day 3. Hari ketiga Latsar terasa penuh semangat dan tantangan. Pada pertemuan ketiga, kami memulai dengan pendalaman dan analisa tentang isu kontemporer yang ada di instansi sebagai bekal untuk kita aktualisasi. Pembelajaran Latsar khususnya gelombang 3 dilakukan secara full daring. Kegiatan ini dilakukan dengan dua metode pembelajaran, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pertama, asinkronus. Kami mengikuti kelas daring secara langsung menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Untuk gelombang 3 Angkatan 8 mendapatkan coach, yaitu Ibu Sandrayana Sangkala, SHMH. Fasilitator menjelaskan materi, memberikan contoh nyata, serta membuka ruang diskusi. Pada diskusi kali ini membahas tentang pendalaman dan analisa isu kontemporer yang ada di instansi. Dapat dijabarkan secara ringkas, yaitu pertama, teknik tapisan APKL atau aktual, problematik, kekal, layakan, dan layak. Digunakan untuk menilai kelayakan sebuah isu. Langkah-langkah yang dilakukan: pertama, tentukan isu-isu yang akan dianalisis. Biasa digunakan isu-isu kalimat negatif, misal judi online, hoaks, narkoba, dan lain-lain. Kemudian kedua, uji dengan 4 kriteria. Yang pertama adalah aktual. Apakah isu ini sedang terjadi atau ramai dibicarakan? Kemudian yang kedua, problematik. Apakah menimbulkan masalah nyata? Kemudian kekalayakan. Apakah berdampak luas ke masyarakat? Kemudian layak. Apakah penting untuk dibahas atau dipecahkan? Terakhir, buat kesimpulan. Apakah isu tersebut layak dijadikan prioritas analisis? Teknik yang kedua, yaitu teknik tapisan USG atau Urgency, Seriousness, dan Growth. Digunakan untuk menilai prioritas penyelesaian isu. Langkah-langkah yang pertama, memberikan skor tiap aspek, misalnya skala 1-5. Yang pertama adalah urgency. Seberapa mendesak isu harus diselesaikan. Kemudian seriousness. Seberapa serius dampak bagi masyarakat atau negara. Kemudian growth. Apakah masalah akan semakin berkembang bila tidak ditangani? Kemudian yang kedua, hitung total skor. Semakin tinggi berarti semakin prioritas isu tersebut. Lalu yang terakhir, pilih isu dengan skor tertinggi sebagai fokus utama. Yang ketiga adalah teknik tapisan fishbone atau diagram tulang ikan. Digunakan untuk mencari akar penyebab isu. Langkah-langkahnya: yang pertama, tentukan masalah utama. Tuliskan di kepala ikan. Kemudian 2, identifikasi faktor penyebab utama. Biasanya 4M+E. Pertama, manusia, faktor perilaku, kebiasaan, kurang kesadaran. Kemudian metode, aturan atau prosedur yang lemah. Ketiga, mesin atau teknologi, sarana atau alat yang mendukung masalah. Kemudian material, fasilitas atau sumber daya yang berpengaruh. Kemudian environment atau lingkungan, pengaruh keluarga, masyarakat, dan budaya. Terakhir, ekonomi, tekanan kebutuhan hidup atau gaya hidup. Ketiga, uraikan sub penyebab di masing-masing cabang tulang. Lalu terakhir, temukan akar masalah yang paling dominan. Jadikan dasar merumuskan solusi. Kedua adalah pembelajaran secara asinkronus. Membelajar secara mandiri dengan materi yang sudah diakses pada web Swajar asn.lan.go.id berupa rangkaian video, PPT, PDF yang bisa dipelajari tanpa harus tatap muka langsung di waktu yang sama. Pada pembelajaran asinkronus, kita diberikan 3 tugas, yaitu tugas mandiri, membuat learning journal day. 3, yaitu membuat rekaman suara berisi cerita dan pengalaman pembelajaran dengan durasi 3 menit seperti yang saya lakukan saat ini, dengan deadline pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian tugas mandiri, analisis isu di satker masing-masing, sebanyak 3 isu, kemudian dianalisa menggunakan 3 teknik tapisan isu, yaitu APKL, USG, dan yang terakhir fishbone. Dikumpulkan dalam bentuk PDF maksimal 5 lembar dengan deadline 23.59 WIB.
Yang terakhir adalah tugas kelompok, yaitu pandangan kelompok terkait isu kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini, dikumpulkan dalam bentuk PPT, kemudian convert ke bentuk PDF, dengan deadline pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Refleksi hari ini saya belajar bahwa sebagai calon ASN, kita sebaiknya memahami isu-isu yang sedang marak terjadi baik di Indonesia maupun di instansi agar bisa melakukan pencegahan baik untuk diri sendiri ataupun untuk keberlangsungan bisnis. Sebagai bekal untuk aktualisasi Latsar calon ASN 2025. Pergi ke pasar membeli talas. Sampai di sini rekaman tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.